Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Tuan Guru, mengapa Allah memberikan hawa nafsu kepada manusia, sementara dengan hawa nafsu manusia lebih banyak menimbulkan kerusakan di dunia? Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang unik ya. Mengapa Allah menciptakan hawa nafsu? Ini unik tapi umum. Umum dalam arti pertanyaan ini serupa dengan kita menanyakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah lah. Misalnya, kenapa Allah menciptakan babi? Ya, sementara babi itu haram misalnya kan. Kenapa Allah menciptakan anjing? Kenapa Allah menciptakan kejahatan, orang-orang jahat? Bukankah orang-orang jahat itu malah merusak? Ya kan begitu. Dan hawa nafsu juga diantaranya. Artinya bisa kita buat pertanyaan yang lebih umum, yang lebih mendasar. Mengapa Allah menciptakan yang buruk? Kan begitu saja. Kenapa Allah tidak menciptakan yang baik saja misalnya? Kenapa? Atau begini, kenapa Allah menciptakan neraka sudah ada? Kenapa gak surga saja? Jadi pertanyaan-pertanyaan serupa lah ya. Seperti itu kan kadang-kadang juga kita mengkonsumsi pertanyaan seperti itu. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat dalam Al-Qur'annya, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia mau. Jadi itu makanya mengapa Al-Qur'an itu menjadi acuan hidup kita. Di sana dijelaskan semua. Fa'alun lima yurid. Ini pertama. Masih ada poin lain. Sabar ya. Fa'alun lima yurid. Ini kenapa saya katakan ini poin pertama? Ini karena prinsipil sekali. Ini menyangkut akidah. Kalau kita resapi ini saja, fa'alun lima yurid, pertanyaan seperti ini akan sulit muncul. Kenapa? Karena kita sudah tahu Allah melakukan apa yang Dia mau, terserah Dia. Itu pertama. Makanya kalau kita ngaji akidah, sifat 20, ada namanya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Di sana ada namanya sifat iradah. Kenapa orang mengaji dan wajib mengkaji sifat 20 itu? Supaya sebenarnya tujuannya supaya tidak muncul pertanyaan seperti ini. Allah maha punya sifat iradah, maha menghendaki, melakukan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Itu pertama. Yang kedua, memang Allah melakukan apapun pasti atau tidak mungkin tanpa alasan. Artinya asal-asalan, gak ada tujuan, gak mungkin. Itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Nah, jika itu yang ingin ditelusuri, lalu kenapa, lalu kenapa, lalu kenapa? Juga Allah sendiri yang sudah menjelaskan semuanya. Dan Al-Quran masih utuh. Masalahnya kita apakah rajin membaca dan mengkaji atau tidak. Kadang-kadang kan orang zaman sekarang lebih suka membaca status Facebook, ya, membaca buku-buku komik, novel yang tebal-tebal gitu habis dibaca, berseri-seri pun habis dibaca. Al-Quran bagaimana? Apakah ternyata malah berdebu di rumah? Kalau itu tetap dibaca dan dikaji, didalami, pertanyaan seperti tidak akan muncul. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Mulk, ya, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kehidupan dan segala sesuatu yang menyangkut itu liyabluwakum, karena Allah ingin mengujimu. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang berbuat baik, mana yang taat, mana yang tidak. Jadi tujuannya Allah, guru misalnya ya, guru kan itu ada nilai merah, ada nilai tinggi, ada nilai rendah, ada istilah lulus, ada istilah enggak lulus, ya, ada masuk ujian, ada enggak. Kenapa guru mengadakan semua itu? Menguji siswanya. Supaya apa? Supaya mereka berprestasi. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Dalam ayat lain, supaya jelas mana yang buruk, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Salah satunya dengan diciptakan seperti khamr misalnya, minuman keras. Kenapa Allah ciptakan minuman keras? Supaya Allah lihat, nah kita taat gak sama perintahnya. Allah kemudian melarang, ayo taat apa enggak? Akan begitu. Kalau taat berarti orang bagus, hamba yang bagus. Kalau tidak taat berarti ini hamba yang tidak bagus. Jadi menguji kita. Karena itu mari kita hadapi semua ciptaan Allah ini termasuk hawa nafsu dengan
cara yang sekiranya meluluskan kita dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lulus kelak dan masuk surga dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.